Nah, ini ada di daerah Jawa. Jawa ini ada jelas sekali 6,5 skala Richter. Di Jawa Timur itu ada getaran. Pokoknya antara Jawa Tengah atau Jawa Timur itu erupsi tahun 2025. Seorang anak indigo dengan kemampuan dalam menerawang masa depan memberikan peringatan mengejutkan. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan kehancuran di tahun 2025 yang melibatkan letusan dahsyat dari gunung berapi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Apakah ini hanya sekadar ramalan yang mengundang kecemasan, ataukah sebuah peristiwa yang sebenarnya akan terjadi? Mian Sumariana, seorang anak indigo yang dikenal memiliki mata batin yang tajam, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, ia meramalkan adanya ancaman bencana besar berupa letusan gunung berapi di tahun 2025 pada daerah Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Nah, ini ada di daerah Jawa. Jawa ini ada jelas sekali 6,5 skala Richter. Di Jawa Timur itu ada getaran. Ada getaran. Dan bahkan ada satu gunung di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Pokoknya antara Jawa Tengah atau Jawa Timur itu erupsi tahun 2025. Ramalan ini semakin mengundang rasa khawatir setelah melihat aktivitas erupsi yang intens yang terjadi pada Gunung Semeru. Apakah ramalan Mian ini hanya sekadar spekulasi, atau ada kebenaran di balik ramalan tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, Jawa dalam ancaman gempa dan erupsi. Dalam penerawangannya, Mian merasakan adanya getaran dahsyat yang akan mengguncang antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menggambarkan gempa berkekuatan 6,5 skala Richter yang bisa mengguncang wilayah tersebut. Energi yang terpancar dari tanah seolah menjadi peringatan dari alam, membawa bayangan bencana yang sulit untuk diabaikan. Namun, gempa ini tampaknya bukan satu-satunya ancaman yang mengguncang Pulau Jawa. Mian juga melihat sebuah gunung di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur yang mulai memperlihatkan tanda-tanda aktivitasnya. Yang dimana di Jawa Tengah terdapat aktivitas dari Gunung Merapi, sedangkan di Jawa Timur terdapat aktivitas dari Gunung Semeru. Yang menarik perhatian adalah petunjuk yang ia dapatkan dengan inisial gunung tersebut adalah huruf M. Nggak kedetek ya inisial gunungnya? Inisialnya M. Kalau Mian cek ini Gunung Merapi. Namun, ketika ia mencoba menggali lebih dalam, Mian merasa ada sesuatu yang menghalangi pandangannya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga gunung tersebut dengan penuh kewaspadaan. Mian menyebutkan sosok leluhur yang menjaga gunung tersebut, seolah melindungi gunung tersebut dan tidak memperbolehkan ada penglihatan dari campur tangan manusia. Ini nggak dikasih lihat. Biasanya kayak gini tuh tidak dibolehkan untuk leluhur di sananya ngejaga. Namun, gunung apakah yang dimaksud oleh Mian sebagai gunung yang dijaga oleh leluhur? Jika kita menoleh ke Pulau Jawa, ada dua gunung yang tak hanya dikenal karena keindahan dan keaktifannya, tetapi juga dikenal dengan cerita legenda yang penuh misteri. Gunung-gunung ini memancarkan nuansa sakral, menjadi simbol penting dalam mitologi Nusantara, sekaligus menyimpan kisah leluhur yang dipercaya masih menjaga wilayahnya. Mereka adalah Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur dan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung Semeru, yang juga dikenal sebagai Mahameru, adalah puncak tertinggi di Pulau Jawa. Dalam mitologi Hindu-Buddha,
Mahameru diyakini sebagai gunung kosmik yang menjadi pusat alam semesta. Namun, Semeru tidak hanya dikenal dalam legenda, melainkan juga dalam aktivitas vulkaniknya yang menakutkan. Namun pada 23 Desember 2024, Semeru memberikan peringatan yang tak bisa diabaikan. Pukul 4.58 waktu Indonesia Barat, gunung ini erupsi, melontarkan abu vulkanik setinggi 1000 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan bahwa kolom abu tebal mengarah ke utara dan timur laut. Aktivitas ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 115 detik. Saat ini, status Semeru berada di level 2 atau waspada. Semeru tidak hanya menjadi tempat suci bagi masyarakat lokal, tetapi juga dipercaya memiliki penjaga gaib dan roh leluhur yang menjaga keseimbangan alam di gunung tersebut. Kisah ini erat dengan mitologi masyarakat setempat yang menyebut Mahameru sebagai tempat tinggal dewa-dewi yang melindungi Pulau Jawa dari kehancuran. Sementara itu, di sisi lain Pulau Jawa, terdapat Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga memancarkan kisah yang serupa. Dengan ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut, Merapi merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia. Namun, aktivitas vulkaniknya yang kerap mengeluarkan asap dan lava menyimpan kesan mistis yang mendalam. Dalam legenda lokal, Merapi diyakini memiliki keraton gaib, sebuah kerajaan jin yang dipimpin oleh tokoh-tokoh gaib seperti Eyang Merapi dan Eyang Sapu Jagat. Hubungan antara keraton Merapi dan kerajaan Mataram dahulu kala menambah lapisan mistis pada gunung ini. Bahkan, letusan Gunung Merapi pernah dipercaya menjadi strategi supranatural untuk memenangkan perang. Dan hingga saat ini, mitos Pasar Bubrah atau yang dikenal pasar gaib di dekat kawah Merapi masih menjadi cerita yang sering dibicarakan oleh para pendaki dan masyarakat sekitar. Namun, di balik mitosnya, aktivitas Merapi kini berada dalam status siaga atau level 3. Pada laporan terbaru, tercatat 33 kali guguran lava menuju Kali Bebeng dan Krasak dengan jarak luncur maksimum 1.600 meter. Bahkan, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi telah memberikan peringatan mengenai potensi bahaya berupa awan panas, guguran lava, hingga lontaran material vulkanik yang dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ramalan Mian ini hanya sekadar spekulasi, atau ada kebenaran di balik ramalan tersebut? Yang kedua, munculnya 5 titik merah di Sumatera. Dalam penerawangannya, Mian melihat sesuatu yang tak biasa, terdapat 5 titik merah di Pulau Sumatera. Mian merasakan bahwa setiap titik tersebut mewakili Gunung Merapi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Kehadirannya seolah membawa pesan tersembunyi tentang bahaya yang mengintai di kedalaman Nusantara. Namun, apa sebenarnya arti dari kelima titik ini? Terus juga tiba-tiba langsung kembali lagi ke gunung. Ada di Sumatera, ada 1 titik merah, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di Sumatera, ini yang di Sumatera jelas. Ada 5 titik merah Gunung Merapi Sumatera mulai aktif. Salah satunya sekarang sudah mulai keluar lahar dan udah siaga 2. Di wilayah Sumatera ya? Iya, Sumatera. Dalam penglihatannya, gunung ini telah mengeluarkan lahar panas yang memancar dari perut bumi, seolah memberi peringatan akan kekuatan besar yang sedang terbangun. Gunung tersebut, menurut Mian, kini berada dalam status siaga 2. Namun, meskipun penerawangan yang ia miliki cukup tajam,
tetapi Mian tidak dapat memastikan nama gunung tersebut. Mian gak dikasih tahu gunungnya apa. Dari suara orang-orang bilangnya itu huruf N, S, L, T. Hal ini menambah lapisan misteri yang semakin memicu rasa penasaran. Apakah ini pertanda akan datangnya erupsi besar yang dapat mengguncang Sumatera? Atau mungkin sebuah peringatan alam yang lebih besar dari sekadar letusan Gunung Merapi? Ramalan Mian kini meninggalkan misteri yang menggantung di benak kita, menyelimuti masa depan Sumatera dengan ketidakpastian. Yang ketiga, sebuah getaran besar di Bali dan kebangkitan Gunung Agung. Dalam penerawangannya, Mian melihat Pulau Bali berubah menjadi tempat yang penuh kekacauan. Sebuah gempa dahsyat berkekuatan 7,2 skala Richter terlihat mengguncang pulau tersebut. Disusul di sini ada jelas sekali. Tahun kemarin kan Mian bilang akan ada terjadinya gempa di Bali. Bukan bermaksud Mian maaf untuk menakut-nakutin, tapi kan kejadian dan ini lebih besar. Terserah kalian mau beli Mian atau kayak gimana, karena udah kayak setiap ramalan Mian pasti kayak Mian mau baca DM aja takut. Tapi yang penting informasi ini tersampaikan. Namun, gempa itu bukan satu-satunya ancaman. Dalam penerawangannya, Mian juga melihat Gunung Agung mulai terbangun dan kembali menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Gunung ini pernah menggetarkan Bali dengan erupsi dahsyat dan diprediksi akan terbangun kembali dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bali ini tahun ini lebih hati-hati lagi. Gunung Agung mulai terbangun dan ada getaran skala 7,2. Ramalan ini seakan menjadi sebuah peringatan keras bagi masyarakat Bali dan sekitarnya. Apakah kita harus mulai bersiap menghadapi ancaman besar yang bisa datang kapan saja? Atau mungkinkah penglihatan Mian adalah bagian dari rahasia alam yang masih tersembunyi? Itulah sejumlah ramalan dari Indigo Mian mengenai potensi erupsi gunung di Indonesia pada tahun 2025. Apakah tanda-tanda ini hanya fenomena alam biasa, ataukah memang ada pesan tersembunyi dari alam semesta dan leluhur yang menjaga gunung tersebut? Kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti, tetapi kewaspadaan dan kesiapan serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini merupakan pertanda besar, ataukah hanya siklus alam yang biasa terjadi? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.